Oke, baik. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme. Apa teori belajar konstruktivisme itu? Teori ini merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Nah, ada beberapa pengertian konstruktivisme ini menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abimayu. Menurut Abimayu, teori konstruktivisme ini merupakan pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Kemudian ada menurut Muslih, teori konstruktivisme ini adalah membangun pemahaman kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Jadi intinya teori konstruktivisme ini merupakan cara belajar yang menstimulus siswa untuk selalu aktif seperti itu. Jadi dari pengalaman-pengalaman siswa itu dapat mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian di sini ada tujuan dari teori konstruktivisme tersebut. Tujuannya yang pertama yakni merangsang berpikir inovatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan pikiran inovatif tersebut. Tapi inovasi itu akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadi kan distimulus akan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, akhirnya kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru seperti itu. Kemudian yang kedua ada mampu meningkatkan pengetahuan. Dengan teori konstruktivisme ini, ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contohnya, sederhana gini, ada si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan itu tergantung dari kemampuan dan keinginan orang tersebut akan sensitivitas kita terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme ini bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru. Contohnya, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Nah, di situ kita teori ini itu menstimulus kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dengan cara-cara baru. Tidak hanya cara monoton seperti kita mendapatkan ilmu hanya di sekolah, tapi di luar pun kita dapat mendapatkan ilmu. Dari pengalaman-pengalaman kita dapat mendapatkan ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian yang keempat ada membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Nah, dengan tidak sadar, teori ini juga dapat membuat kita, mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mendorong berpikir mandiri. Nah, tadi kan dikatakan bahwa teori konstruktivisme ini membuat siswa itu aktif mendapatkan ilmu pengetahuannya. Jadi kita itu didorong untuk bisa berpikir mandiri seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari teori konstruktivisme. Selanjutnya, ada manfaat dari belajar konstruktivisme ini. Apa saja sih manfaatnya? Nah, banyak ya manfaat dari teori konstruktivisme ini. Yang pertama ada memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivisme ini tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit ya. Seperti itu, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Nah, kemudian mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Nah, teori konstruktivisme ini secara tidak langsung mengarahkan kita pada sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru dan menarik inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Nah, setidaknya teori konstruktivisme ini akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dialami menjadi sesuatu hal yang lebih sentimental dan lebih bermakna. Seperti itu. Kemudian memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sifat gagasan setiap orang itu dinamis. Teori konstruktivisme ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama ke gagasan baru berdasarkan alasan yang logis. Nah, itulah beberapa manfaat dari teori konstruktivisme.
lanjut ada cara belajar konstruktivisme. Nah, setelah mengetahui pengertian, tujuan, dan juga manfaat dari teori konstruktivisme, mungkin kalian penasaran, bagaimana sih cara mempelajari teori ini? Nah, ini ada beberapa tahap untuk cara dari teori konstruktivisme ini. Yang pertama ada orientasi. Fase orientasi ini fase paling pertama yang memberikan ruang atau memberikan kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, ya konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran tersebut, misalnya materi apa, seperti itu. Yang kedua ada elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai banyak bentuk, bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. Kemudian rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide ini, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk perangsang gagasan yang tepat, seperti itu. Jadi misalkan ketika kita ngajar di SD, kita ada sesi diskusi. Nah, di situ para siswa dapat merekonstruksi ide-idenya dari setiap anggota itu memberikan ide-ide. Nah, di situ direkonstruksi oleh mereka, seperti itu. Kemudian yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan jadi ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan lebih dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang kelima, review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan ide baru lagi yang dapat dikembangkan. Nah, itulah beberapa cara belajar dari konstruktivisme. Kemudian, di sini ada contoh teori belajar konstruktivisme. Ketika kita berbicara tentang teori ini, sebenarnya ada banyak ya contohnya. Salah satunya seorang guru biologi, misalkan seorang guru mengajarkan biologi, mengajak siswanya membuktikan apakah benar buah tin itu salah satu buah spesial. Nah, sespesial apa sih buah tin itu? Sampai-sampai bisa disebutkan di dalam Al-Quran, para siswa pun diajak untuk mengambil mikroskop agar bisa menemukan hasilnya. Maka ada dua sampel buah tin. Sampel pertama itu buah tinnya sudah matang dalam kondisi yang baik. Yang kedua, buah tinnya dalam kondisi berjamur dan lembek. Nah, ada hipotesisnya, apakah buah tin ini mengandung cacing? Konstruktivismenya, saat dilakukan uji coba menggunakan mikroskop, para siswa melakukan pengecekan. Hasilnya sampel 1 dan sampel 2 tidak ditemukan sama sekali cacing. Pada sampel 2 hanya ditemukan spora jamur. Nah, nanti jadi dari hasil teori belajar konstruktivisme di atas, kita memberikan stimulus kepada anak, diberikan sesuatu yang konkret, anak bisa berpikir, kemudian bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru, ide baru, yang akhirnya anak-anak itu mendapatkan pengetahuan yang baru, seperti itu. Nanti guru itu mengulas tentang benarkah tentang si buah tin itu buah yang spesial, bagaimana spesialnya, nanti dijelaskan secara detail oleh gurunya untuk mereview tadi. Nah, mungkin seperti itu pengertian, tujuan, manfaat, dan juga cara serta contoh dari teori konstruktivisme. Mungkin sekian teori konstruktivisme. Terima kasih.